Halo semuanya, selamat datang di panduan visual kita kali ini. Sebagai investor, kita sering banget kan ketemu sama dilema, gimana caranya nyimpen dana kas jangka pendek, biar nggak kena cash drag, tapi juga nggak mau dikunci terlalu lama. Ibaratnya, kita nggak bisa ngebiarin amunisi investasi kita nganggur gitu aja tanpa hasil, tapi di sisi lain, likuiditas yang gampang dicairkan, itu wajib hukumnya kan? Nah, hari ini kita bakal bedah tuntas profil dan kinerja dari Cipta Dana Cash. Ini tuh semacam instrumen pintar yang dirancang khusus buat ngoptimalin dana nganggur kamu, berdasarkan lembar fakta resmi mereka ya. Yuk kita lihat lebih dalam gimana sih produk ini nyusun portofolionya. Oke, mari kita bahas ini lebih dalam. Pertanyaan paling mendasar yang mungkin kepikiran sama kita semua, kenapa sih kita harus naruh porsi cash ke reksadana pasar uang? Bayangin gini, di tengah kondisi market yang naik turun dan pergerakan sektor yang kadang susah ditebak, kamu pasti butuh dong yang namanya tempat bernaung yang aman atau safe haven. Sesuatu yang bisa ngasih efisiensi tanpa ngorbanin akses cepat ke uang kamu. Kalau kamu cuma naruh dry powder alias dana siaga kamu di instrumen biasa yang kaku, itu justru bakal ngebatasin fleksibilitas kamu buat bermanuver di pasar. Jadi kita harus paham nih gimana kendaraan likuiditas ini kerja secara taktis buat jaga kelincahan kita di pasar yang super dinamis ini. Nah, kalau kita lihat dari deskripsi resminya, Cipta Dana Cash ini punya aturan main yang sangat tegas loh. Manajer investasinya fokus 100%, eksklusif cuma naruh dana di instrumen pasar uang domestik dan juga efek bersifat utang. Jadi ini tuh bukan cuma sekedar tempat parkir uang yang pasif ya, ini adalah pemanfaatan instrumen fundamental yang emang jadi mesin penggerak roda likuiditas jangka pendek di ekosistem pasar modal kita. Desain dari alokasi ini benar-benar udah dikalibrasi sedemikian rupa buat masih instabilitas paling maksimal buat porsi kas di dalam strategi investasi kamu. Mari kita lanjut dan lihat bagaimana semua ini saling berkaitan ke spesifikasi produknya. Spesifikasinya ini dibuat dengan parameter risiko yang super ketat. Pertama, alokasinya mutlak 100% di pasar uang dalam negeri atau deposito. Kedua, nah ini yang paling esensial, batas jatuh temponya itu dipatok secara ketat di bawah 1 tahun. Kenapa ini penting? Karena batasan ini bakal secara drastis menekan risiko durasi dan memitigasi harga yang naik turun gara-gara pergerakan suku bunga. Hasilnya, kita dapat sebuah struktur yang ngasih tingkat likuiditas premium dan pastinya cocok banget buat ngejaga stabilitas pokok investasi. Ini benar-benar beresonansi kuat sama para investor konservatif yang emang mengutamakan keamanan modal awal. Tujuan fundamental dari reksadana ini juga dijelasin dengan sangat-sangat spesifik, yaitu memperoleh pertumbuhan modal jangka pendek dengan tetap mempertahankan nilai investasi awal. Di dunia manajemen likuiditas, yang namanya capital preservation atau ngejaga modal itu adalah aturan mutlak nomor 1. Kita sama-sama tahu lah, pas kita lagi nyiapin dana buat deployment investasi di masa depan, fokus utama kita tuh bukan buat ngambil resiko yang agresif. Cipta Dana Cash ini naruh proteksi modal utama kamu di prioritas paling depan. Tapi asiknya, di saat yang sama mereka juga nargetin pertumbuhan yang lebih efisien dibandingkan kalau kamu cuma naruh di instrumen perbankan tradisional. Tentu aja ya, janji soal keamanan dan efisiensi ini harus kita buktikan pakai data dong. Nah, yang bikin ini benar-benar menarik adalah perbandingan kinerjanya. Kalau kita tarik data historis selama 5 tahun per tanggal 30 April 2026, Cipta Dana Cash ini sukses nyetak pertumbuhan sebesar 26,94%. Coba deh bandingin sama key benchmark atau tolak ukur pasarnya yang cuma mencatat 21,76%. Bisa nyetak alfa atau selisih positif sampai lebih dari 5% dari sebuah instrumen konservatif yang tenornya pendek, itu indikasi yang kuat banget sih soal seberapa jago eksekusi taktis dari manajer investasinya. Kalau kita bedah tabel kinerja ini lebih detail lagi, kita bakal lihat ada pola keunggulan atau outperformance yang super konsisten. Mulai dari year to date yang nyetak 1,50% banding 1,26%, sampai tarikan jangka 3 tahun penuh di angka 16,94% melawan 14,74%. Jadi, poin krusialnya di sini adalah ini tuh bukan cuma soal dapat lonjakan hoki sesaat di satu kuartal aja, sama sekali bukan. Ini justru jadi bukti nyata dari kemampuan struktural si manajer investasi buat terus kalahin benchmark pasar di setiap jendela waktu yang dilaporkan. Kelihatan banget kan efisiensi strateginya di berbagai fase siklus pasar jangka pendek? Coba perhatiin angka 83,48% ini. Wah, luar biasa banget kan? Dan angka ini dengan brilian mengilustrasikan seberapa dahsyatnya kekuatan compounding interest atau bunga berbunga jangka panjang kalau kita taruh uang di instrumen yang dikelola dengan benar. Ini adalah total imbal hasil dari Cipta Dana Cash sejak pertama kali produk ini diluncurkan loh. Sebagai perbandingan aja nih, benchmarknya cuma tumbuh 59,82% di periode historis yang sama.
Bisa ngasilin akumulasi pertumbuhan di atas 80% dari instrumen yang cuma fokus di efek utang berdurasi pendek itu, jujur ini adalah rekam jejak historis yang wajib banget kamu perhitungan secara serius pas lagi nyusun porsi cash di portofolio kamu. Nah, buat kamu yang mungkin penasaran dan pengen ngelakuin due diligence yang lebih dalam, baca-baca prospektusnya, atau pengen ngecek langsung detail operasionalnya kayak gimana, gampang banget. Kamu bisa langsung akses info selengkapnya lewat tautan bit.ly/CIDACash. Di sana kamu bisa verifikasi semuanya secara komprehensif, buat mastiin sendiri apakah struktur, fleksibilitas, dan profil resiko dari produk ini emang benar-benar sejalan dengan strategi manajemen portofolio kamu secara keseluruhan. Kita udah sama-sama ngebedah ya gimana instrumen pasar uang yang diracik dengan presisi itu nggak cuma bisa ngelindungin modal kita, tapi juga persisten banget nyetak alfa di atas benchmark. Jadi ada satu pertanyaan terakhir nih buat kamu hari ini. Apakah porsi uang tunai jangka pendek di portofolio kamu tuh udah bener-bener kerja maksimal buat kamu? Atau jangan-jangan cuma duduk manis, nganggur, dan pelan-pelan kegerus sama inflasi? Ingat ya, milih kendaraan likuiditas yang tepat dan efisien itu adalah fondasi paling dasar dari manajemen risiko yang baik. Coba dipikirin lagi. Oke deh, sampai jumpa di obrolan visual kita berikutnya dan selamat berinvestasi dengan cerdas.